Pemerintah Inggris seret Abramovich ke pengadilan. Modric tengah coba didekati AC Milan. Malaysia punya pemain baru dari La Liga. Belum bertanding, ranking FIFA Indonesia naik. Wasit murah kartu pimpin Indonesia versus Cina. Halo Sobat Garuda Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda semua ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki lewat semua kegiatan, aktivitas, dan usaha yang Anda kerjakan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Oke, kali ini Gold TV akan mereview video dari akun TikTok Static 11 News. Jangan lupa untuk ikuti, like, dan komen semua video yang ada di akun TikTok Static 11. Oke, video yang pertama terkait Abramovich, Presiden Chelsea yang dituntut oleh pemerintah Inggris. Terkait kasus apa yang dialami, nanti kita saksikan di videonya. Dan juga Luka Modric, pemain Real Madrid, diincar oleh klub AC Milan. Dan juga Malaysia sebentar lagi akan mempunyai pemain yang bermain di La Liga. Siapa pemainnya nanti juga akan kita saksikan. Dan juga menjelang timnas Indonesia melawan timnas Cina besok, peringkat FIFA Indonesia meningkat, naik. Seperti apa peringkatnya dan keurutan berapa di peringkat Indonesia sampai dengan saat ini, nanti juga akan kita saksikan. Dan juga wasit yang akan memimpin pertandingan antara timnas Cina versus timnas Indonesia. Menurut pemain dari Cina, wasit ini adalah wasit yang ringan kartu, jadi pelanggaran apapun pasti dikasih kartu. Apa, nanti kita saksikan semuanya di videonya. Oke, jangan lupa siapkan snack makanan ringan, kopi, rokok. Oke, kita langsung gas ke videonya. Let's go. Pemerintah Inggris seret Abramovich ke pengadilan. Modric tengah coba didekati AC Milan. Malaysia punya pemain baru dari La Liga. Belum bertanding, ranking FIFA Indonesia naik. Wasit murah kartu pimpin Indonesia versus Cina. Setelah gagal mendatangkan Liam Delap yang memilih berkostum Chelsea, Manchester United kini kabarnya tengah berpaling pada striker tajam asal Serbia, Aleksandar Mitrovic. Mengutip dari The Sun, United sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Mitrovic sebagai pelampiasan setelah gagal mendapatkan Delap. Setan Merah berupaya memulangkan pemain 30 tahun yang pernah merumput di Inggris bersama Fulham dan Newcastle United. Tapi United perlu merogoh kocek sebesar 40 juta pounds kepada Al Hilal yang disinyalir mulai terbuka melepasang pemain. Bila negosiasi berjalan lancar, United perlu menjual Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Dari sisi seberang, Manchester City dipercaya telah menemukan solusi untuk menutup lemahnya sektor bek kiri pada sosok Ryan Aït-Nouri dari Wolverhampton. Menurut BBC, Pep Guardiola telah menempatkan Ryan Aït-Nouri di urutan teratas daftarnya untuk memecahkan masalah bek kiri timnya. Pep sebelumnya merasa frustasi karena tak memiliki sosok pemain spesialis bek kiri sejak hilangnya Benjamin Mendy pada 2021. Hingga Pep menemukan sosok pemain 23 tahun Aljazair yang membuatnya jatuh hati dan ingin segera meminangnya. Sejauh ini belum ada kesepakatan yang terjadi antara City dan Wolves, tetapi itu diprediksi akan terjadi tak lama lagi. Pindah ke London, Chelsea berencana mengadakan cuci gudang besar-besaran dengan mengobral banyak pemain demi penyegaran skuad Enzo Maresca. Mengutip dari Mirror, juara Conference League itu akan segera bersih-bersih skuad untuk musim depan dengan melego 14 pemain sekaligus atas permintaan Maresca. Beberapa pemain yang masuk daftar tersebut adalah Robert Sanchez, Noni Madueke, Joao Felix, Ben Chilwell, Renato Veiga, hingga Christopher Nkunku. Chelsea perlu melakukan itu demi menyiapkan ruang untuk sejumlah rekrutan yang dibidik, seperti Jamie Gittens dan Dario Esugo.
Masih dari London, pelatih Crystal Palace Oliver Glasner dikabarkan sudah pasrah dengan situasi yang bisa terjadi Mark Guehi dari Selhurst Park. Melaporkan dari Football Insider, Glasner tak berkeinginan untuk mencoba menahan bek timnas Inggris itu pergi. Di tengah ramainya minat dari sejumlah klub, khusus di Inggris saja sudah ada Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Liverpool yang ajukan penawaran kepada Palace. Namun Guehi masih belum menemukan permintaan yang menarik menurutnya. Sementara itu, pemerintah Inggris dijadwalkan akan membawa mantan bos Chelsea, Roman Abramovich, ke meja hijau terkait pembukuan sejumlah dana penjualan Chelsea pada 2022 lalu. Mengabarkan dari The Guardian, pemerintah melalui Menteri Keuangan Rachel Reeves dan Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan siap untuk membawa Abramovich ke pengadilan untuk menyelesaikan kebuntuan selama 3 tahun atas dana sebesar 2,5 miliar pounds yang dibekukan dari penjualan Chelsea. Dalam persidangan nantinya, pemerintah Inggris akan mendorong agar dana tersebut segera disumbangkan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan di Ukraina akibat korban invasi Rusia. Abramovich sejak awal sudah menyetujui sumbangan dana tersebut, tapi sempat curiga karena pemerintah seakan sewenang-wenang mengubah peraturan terkait alokasi dana tersebut. Pindah ke Spanyol, Antoine Griezmann baru saja merampungkan dokumen perpanjangan kontraknya bersama Atletico Madrid di La Liga. Melansir dari Tribal Football, Griezmann dan Atletico telah mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontrak hingga 30 Juni 2027. Itu artinya penyerang Prancis 34 tahun tetap jadi bagian skuad Diego Simeone saat Piala Dunia antar klub bulan ini. Sebelum diperpanjang, kontrak top skor sepanjang masa Los Colchoneros dengan 197 gol itu berakhir musim depan. Sempat mengalami penurunan performa di awal musim 2024-25 dan tertutup oleh keganasan Alexander Sørloth. Griezmann rupanya tetap mendapatkan kepercayaan dari Atletico. Seiring dengan bertahannya Marc-Andre ter Stegen dan Wojciech Szczęsny, plus kabar merapatnya Juan Garcia dari Espanyol, membuat masa depan Iñaki Peña sebagai kiper Barcelona kian terancam. Kini dikabarkan sudah ada 2 tim yang berminat untuk menyelamatkan karir Peña. Menurut Mundo Deportivo, Celta Vigo dan Galatasaray menjadi 2 terdepan yang rumornya sudah menghubungi agen dari kiper 26 tahun itu. Celta yang musim depan kembali ke Europa League tertarik membangun skuad generasi muda bersama Peña. Sementara Galatasaray sebagai penguasa Turki sedang mencari kandidat tepat menggantikan Fernando Muslera yang meninggalkan Istanbul. Selain keduanya, Sevilla dan Valencia yang ikut mengincar, tapi minat mereka tak sekuat Celta dan Galatasaray. Kasus video pornografi yang melibatkan bek muda Real Madrid Raul Asensio rupanya semakin berlarut setelah jaksa penuntut meminta Asensio dijatuhi hukuman penjara. Mengutip dari Yahoo Sports, setelah penyelidikan berakhir, kasus tersebut akan segera disidangkan. Korban tindakan asusila Asensio yang masih di bawah umur berusia 16 tahun dan satu korban lainnya berusia 18 tahun telah mengajukan tuntutan terhadap pemain 22 tahun itu. Mereka menuntut hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar 58.000 euro kepada Asensio atas cedera fisik, stres berkepanjangan, dan kesehatan mental yang memburuk. Kuasa hukum Asensio sendiri sedang berusaha memulihkan nama baik kliennya dan bersiap menghadapi sidang ini. Dari Spanyol sekarang melompat ke Italia. Selepas menyabet treble bersama PSG, gelandang asal Korea Selatan Lee Kang-in disinyalir masuk dalam pantauan juara Serie A Napoli. Melaporkan dari Football Italia, Napoli mencoba menggoda mantan pemain Valencia itu ke Naples karena posisinya yang tergusur dengan kedatangan Vika Kvaratskhelia. Meskipun bermain sebanyak 45 kali musim ini, Kang-in hanya 26 kali turun sebagai starter. Tempatnya semakin hilang sejak datangnya pemain asal Georgia, sehingga hanya menghangatkan bangku cadangan. Untuk memboyong pemuda 24 tahun, Napoli perlu siapkan dana 40 juta euro. Namun harganya bisa dinego seiring hubungan baik PSG dan Napoli. Sejak diperkenalkan sebagai direktur olahraga AC Milan yang baru, Iglitare langsung bergegas menghubungi sejumlah pemain potensial yang bisa ditawari menuju San Siro. Salah satunya gelandang veteran Luka Modric. Mengabarkan dari Football Italia, Fabrizio Romano mengklaim bahwa Milan telah mendekati legenda Real Madrid asal Kroasia untuk memenuhi impian masa kecil bersama di San Siro. Karena berstatus agen bebas, Rossoneri dianggap tak kesulitan memboyong pemain 39 tahun yang ngefans dengan Milan sejak kecil. Iglitare telah menghubungi Modric untuk menanyakan apakah dia tertarik datang ke Serie A. Massimiliano Allegri bersemangat untuk bekerja dengan pemain timnas Kroasia itu.
Bergeser ke Jerman, Borussia Dortmund patut berbahagia karena incaran terdepan mereka saat ini, Jude Bellingham, dinyatakan setuju bergabung ke Signal Iduna Park. Melansir dari Get Football News Germany, adik kandung Jude Bellingham bersedia pindah dari Sunderland dengan biaya 30 juta euro. Awalnya Dortmund sempat tak mau menebus pemuda 19 tahun lebih dari 25 juta euro. Namun mereka akhirnya mau menambahkan dana dan menemui kata sepakat. Dengan segera bergabungnya Job, hilang sudah harapan Eintracht Frankfurt yang sudah sempat berjumpa langsung dengan sang pemain. Proses peresmian Job akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sekarang menuju berita sepak bola Asia. Dari negeri jiran, timnas Malaysia telah kedatangan tambahan amunisi naturalisasi baru yang bermain di Liga Top Eropa, La Liga. Menurut Detik Sport, pemain tersebut adalah Facundo Garces yang berkarir di Deportivo Alavés. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Malaysia untuk disiapkan bermain di kualifikasi Piala Asia 2027. Dilahirkan di Argentina, Garces merampungkan La Liga musim 2024-25 dengan membawa El Glorioso finish di peringkat 15 klasemen. Di Alavés, Garces bukanlah pilihan utama. Ia cuma bermain 10 kali musim ini dan lebih banyak dicadangkan pelatih Eduardo Koden. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamowski menyambut sukacita kehadiran Garces dalam skuadnya. Dari Amerika Serikat, Los Angeles FC berhasil melangkah menuju Piala Dunia antar klub pasca menumbangkan wakil Meksiko, klub Amerika 2-1 di babak playoff. Mengutip dari Yahoo Sport, kemenangan LAFC harus ditentukan hingga extra time karena kedua tim hanya mampu bermain 1-1 di waktu normal. Oke guys, itu dia semua liputan videonya dari dalam negeri dan luar negeri, dari Liga Italia, Liga Serie A, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Turki, sampai ke Liga Prancis, dan juga terkait timnas Indonesia yang akan bertanding menghadapi timnas Cina, wasit yang memimpin. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga ikuti like dan komen akun TikTok Starting 11 News di TikTok. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, Garuda di dada. Bye. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.